Uswatun hasanah Ibrahim yang dicontoh. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Apa Ibrahim lakukan? Ketika beliau membuat Ka'bah dengan tangannya sendiri. Selesai Ka'bah berdiri, oh ini prasasti dunia loh. Tidak ada pemandangan paling indah di atas dunia melebihi memandang Ka'bah. Demi Allah. Dan yang kedua, memandang wajah orang tua sendiri. Tapi setelah Ka'bah dibuat oleh Ibrahim, apa yang Ibrahim katakan? Rabbana taqabbal minna. Boleh tuh kita pakai tuh. Kalau selesai kajian, selesai berbuat baik, Rabbana taqabbal minna. Boleh. Nggak jadi sombong. Karena kadang-kadang setan suka masuk nih. Kita gara-gara selesai ibadah, ngaji gini, turun ke bawah. Kayak di kampung ini cuma saya doang yang masuk surga. Antum nggak begitu. Nggak boleh ibadah jadi bikin kita sombong. Jangan. Harusnya makin berisi makin berunduk. Kalau perlu orang nggak tahulah kita berbuat baik gitu ya. Makanya teknik Rasul ini jarang dipakai nih. Orang kadang-kadang datang ke majelis Rasul nanya, "Waina Muhammad?" Di majelis Rasul orang nanya, "Waina Muhammad?" Berarti kan istimbatnya apa? Muhammad saru. Oh kalau kita Haji baru pulang kelihatan gitu ya. Sorbannya masih bening atau apa gitu ya. Rasul tidak. Waina Muhammad, menyatu dia. Bahasa-bahasa indah. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian bahasa Rasul. Beliau mempertontonkan betapa indahnya agama. Kenapa? Ujian. Ujian yang mendatangi dirinya dengan kemuliaan. Lihat para sahabat yang diuji. Lihat para ulama. Lihat tabi'in. Lihat tabi'ut tabi'in. Lihat salafun salih. Ujian mendatangkan kemuliaan. Allah uji manusia. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah uji manusia. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Subhanallah. Makanya yuk kenali Allah dengan benar. Ini bahasan muqaddimah yang akan menjelaskan bahasan-bahasan yang lain. Supaya kita jangan berprasangka buruk dengan ujian yang Allah ujikan pada kita. Dan pada orang lain. Hatta pada negeri ini. Hatta pada kota ini. Di mana Allah uji tempat di mana kita berada. Dunia medan ujian. Ujian mendatangkan kedewasaan. Ujian akan melihat kelasnya manusia. Kita minta yang terbaik buat Allah, dari Allah insya Allah. Kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, fadhal. Fadhal. Mungkin ada yang saya sampaikan mau ditanyakan, silakan. Fadhal. Nah, antum. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallah. Ini kita minta bocoran ujian kalau begini nih. Ayo akhi fillah. Bermuhasabah diri. Ini biar keliling. Bermuhasabah diri dalam hidup ini penting. Kita punya orang tua yang mungkin title kita lebih banyak ketimbang title orang tua kita gitu loh ya. Ilmu yang kita pelajari ini lebih banyak ketimbang yang mereka miliki gitu. Tapi demi Allah, mereka itu buku yang berjalan. Jadilah orang yang betul-betul tahu bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Terkadang kita dengan orang tua kita, ujiannya itu tidak jauh beda. Atau mungkin orang lain yang kita tahu memang mirip karakter dengan kita. Atau mungkin kita baca Quran. Sehingga kita ini orang yang nggak pernah tahu jumlah ujian yang akan diujikan. Kalau tahu bocorannya gampang. Cuma jawabannya kan dua, sabar apa syukur gitu kan. Pokoknya kalau ujian nikmat kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau ujian yang memang kita tidak suka dan memang berat buat kita, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar gitu loh. Jadi bukan menghitung ujian, karena itu adalah takdir yang kita nggak pernah tahu. Islam cuma mengatakan innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sana. Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi.
Penentuannya ketika bayi berusia 4 bulan, 40 hari yang ketiga. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat. Bikat birizki wa ajali wa amali sakin aw sa'idun. Di situ ditentukan umur. Tapi Allah tidak pernah bilang umur berapa. Karena Nabi pun tidak pernah tahu kapan dia diwafatkan. Cuma dia tahu kesan kematian mendekati dia. Sahabat pun sama. Tapi kalau kapan dia mati tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu yang namanya takdir. Begitu pula kita bicara rizki. Kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Karena dikembalikan kepada Allah yang memberi gitu. Cuma kita berhusnuzon bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kalau antum hafal nama Allah, antum tidak menemukan kalimat nama Allah Az-Zalim, betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zalim, tidak ada gitu ya. Nanti namanya Abdul Zalim, serem. Si Zalim mana si Zalim gitu. Ya, jadi kita tidak pernah tahu jumlah bilangan. Cuma kita bermuhasabah diri dengan menjadi orang yang mau menjadi ulil albab. Membaca kejadian yang telah lampau, baik dari para nabi, para salafun sholih dan lain sebagainya. Antum buka tafsir Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Buka tafsir itu, dalam nanti maknanya. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Ini ujian. Karena jalan yang lurus jalannya siapa? Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Antum minta ditunjuki jalan orang-orang tersebut. Orang-orang yang diuji, ujian yang paling berat, ujian orang soleh. Sehingga banyak orang mengatakan, aduh Ustaz, dulu waktu Anda belum sholat, kayaknya gampang hidup. Pas udah sholat, ya Allah Ustaz, ujian gitu ya. Makanya Anda gak mau sholat lagi. Jangan. Tetap sholat kalau begitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Antum, na'am. Antum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mengetahui apakah itu ujian untuk kita atau itu justru azab? Baik, barakallahu. Na'am. Wa iyyakum insyaallah. Iya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah ujian atau jangan-jangan ini azab? Wallahu a'lam ya akhi. Ulama sering mengatakan bahwa ujian itu dikaitkan buat orang-orang yang baik. Dalam bahasa Arab sih sama, namanya fitnah. Orang tuh terfitnah, teruji. Kalau memang dia orang baik, dapat anak yang nggak baik itu ujian. Tapi kalau memang dia orang yang nggak baik, kemudian dia dapat sesuatu yang buruk, itu azab. Jadi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarshudun. Allah berikan hukum sebab akibat. Apapun yang kau perbuat pasti menghasilkan sebuah kejadian. Tapi kalau buat orang yang beriman, dia tahu ini tujuan Allah mendewasakan dirinya. Sehingga ulama sering mengatakan kalau orang baik diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, itu sifatnya ujian. Tapi orang yang nggak baik kemudian diuji dengan hal yang buruk dengan ini, itu dikatakan bala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya selama memang kita istiqomah di atas kemuliaan, apapun yang kita rasa sifatnya pendewasaan jadi ujian. Karena kita ini kadang-kadang dalam hidup ini nggak bisa menghitung seperti matematik. Anda nih, ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya kalau masalah sekolah, studi mah pinter lah Ustaz. Alhamdulillah. Makanya Anda nikah nih sama perempuan yang pinter juga Ustaz. Anda pengen ini silangan kita ini menghasilkan anak yang jenius. Gitu. Matematik, betul ya? Pas lahir, slow learner. Anak yang gak paham-paham. Mak pinter, bapak pinter, anak gak paham-paham. Nak, ambilin sendal bapak, nak. Sepatu orang yang dibawa. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak bisa ngitung ujian dengan matematik. Karena kita tahu bahwa Allah yang tahu kita. Dan Allah menginginkan kebaikan buat kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Antum na'am. Akhi fillah. Memang ujian itu mendatangkan kedewasaan. Seperti yang disampaikan tadi. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ujian itu membuat Allah itu mempertontonkan siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Makanya ada pepatah yang mengatakan wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan, kenikmatan kecuali setelah merasakan kelelahan. Orang-orang yang berilmu tahu bahwa agama ini merupakan sebuah aturan main yang mendewasakan dirinya. Seberat apapun hidup, ya, ujian yang dia jalani,
setelah selesai ujian tersebut tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan itu. Jadi sulit diungkap dengan kalimat, cuma yang pasti memang manusia mana yang tak merasakan kenikmatan dengan itu gitu loh. Artinya bahwa ada hikmah di balik ujian, ada kemaslahatan yang Allah berikan kepada kamu melalui ujian. Saya pernah senyum dengan ujian yang diujikan kepada saya. Saya sering minta maaf sama anak-anak saya karena jarang ketemu. Ya, mobilisasi yang dunia ini fitnah betul-betul ya. Sampai saya bilang, ya Allah, hamba pengen kumpul sama anak-anak seminggu. Dalam hati itu begitu tuh, ya Allah pengen. Sampai kan anak gak berasa suka nangis, ya Allah. Takut masa anak-anak hilang gitu loh, gak ketemu kita. Subhanallah, Allah bikin anak saya sakit. Seminggu saya sama dia. Saya ketawa, betul juga ya saya bilang. Ya, Allah bikin anak saya sakit. Dan seminggu, betul-betul seminggu saya di rumah sakit ngeliatin tuh muka. Saya bilang, ini kita kalau nggak nih anak sakit nggak pernah ngeliat muka dia lagi dah begitu ya. Orang tua yang sakit pun begitu. Orang tua mengeluh, ya Allah Ustaz, nama udah tua mah sakit mulu Ustaz, ya Allah. Ya alhamdulillah Pak Bu, alhamdulillah. Kalau bapak ibu nggak sakit, anak pada nggak ngumpul. Ibu sehat nggak ada yang bawain roti, betul? Ibu sakit roti dibawain mulu. Udah nggak makan roti, yang gemuk siapa yang nunggu, gitu ya gemuk pada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bismillah Ustadz. Ketika diuji, terkadang iman kita naik dan turun. Bagaimana caranya ketika kita diuji itu dalam keadaan iman yang stabil, tidak futur? Dan bagaimana menyikapi jika kita dalam keadaan futur? Nah, memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman ini yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Ya memang kalau lagi iman naik, ujian kayak apa juga nggak ngaruh. Ya. Tapi kalau iman lagi turun, Masya Allah, terasa diintimidasi sama keadaan kita di atas dunia ini. Iya. Nah, gimana sikap kita Ustaz kalau dalam keadaan futur? Banyak ragamnya. Salah satunya apa? Ya ini berbuat sesuatu yang mendatangkan ketaatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, ketika kita futur, iman kita goncang. Yang paling gampang yang kita kerjakan dalam kebaikan apa? Itu yang kita lakukan. Teman suka bilang, kalau lagi futur tahajud gitu ya. Belum futur tahajud. 5 waktu aja di ujung waktu gitu ya, gimana tahajud. Ya enggak bisa. Apa yang membuat Anda paling gampang dalam berbuat baik? Bersedekah? Fadhal sedekah. Silaturahmi, silaturahmi. Atau datang ke majelis ilmu. Ini kata ulama, majelis penyubur iman loh. Ini majelis penyubur iman. Dan agama itu enggak membuat lelah. Asal betul dalam penyampaian. Saya enggak lihat yang merem dari tadi di sini. Loh, agama ini enak kok. Makanya kalau agama identik sama ngantuk, aneh. Dulu sih begitu Ustaz. Saya juga ngalamin di rumah begitu. Han, kata orang tua udah malam nggak tidur, belum ngantuk Mi. Ngaji, ntar ngantuk. Betul loh. Tapi sekarang sudah nggak ditemukan lagi tuh kasus dia. Wallahu alam bisa begitu dia. Makanya ya sudah, yang paling gampang buat kita berbuat baik itu apa? Ya, kalau memang sedekah, ya sedekah. Kalau buat kita yang paling gampang silaturahmi, silaturahmi. Pokoknya jangan sampai hilangkan kebaikan dalam hidupmu. Yang gampang buat kamu. Buka sejarah para sahabat. Mereka punya karakter yang berbeda dalam kebaikan yang mereka lakukan. Yang baik buat mereka. Yang mudah buat mereka. Kemudian duduk sama ulama. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Siapa yang mendominasi hidupnya, siapa yang mendominasi pergaulan dia. Allah akan berikan kemuliaan buat dia insya Allah. Nah, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita akan terus menyambung bahasan di kajian-kajian yang setelahnya insya Allah.
Buat hari ini saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.